AFC yang sampai saat ini tidak netral dengan tim sesama Asia, bahkan Federasi Sepak Bola Asia itu baru-baru ini mengubah aturan di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini sudah ada 6 tim yang memastikan lolos ke babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu tim itu adalah Indonesia. Nantinya tim Garuda harus bersaing dengan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Dalam persaingan nanti Indonesia juga harus hati-hati karena lawannya mereka hadapi nantinya banyak. Selain para pemain, kemungkinan besar Indonesia juga akan melawan wasit yang cenderung berat sebelah. Belum lagi dengan sikap AFC yang sampai saat ini tidak netral dengan tim sesama Asia. Bahkan Federasi Sepak Bola Asia itu baru-baru ini mengubah aturan di babak round kualifikasi Piala Dunia, dan aturan yang ternyata sangat menguntungkan timnas Qatar. Jika AFC cenderung membela tim yang berasal dari Timur Tengah, hal yang sangat wajar karena ketua Federasi Sepak Bola Asia itu juga berasal dari sana. Alasan inilah yang membuat tim yang berasal dari wilayah lain sering mendapatkan kerugian, misal yang dialami oleh timnas Jepang. Sudah beberapa kali Jepang sering dirugikan oleh AFC. Untungnya mereka memiliki kualitas sehingga kecurangan demi kecurangan yang diarahkan ke mereka menjadi percuma. Kecurangan seperti ini juga sering didapatkan oleh timnas Indonesia, misalnya waktu mereka melawan Qatar di Piala Asia U23, hingga saat tim Garuda melawan Bahrain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia masih harus kembali berurusan dengan AFC dan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Itu terjadi karena Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Nantinya ada 4 tim yang berpotensi menjadi lawan tim Garuda. 4 tim itu adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Sementara ada 1 tim lagi yakni Oman. Bedanya Oman takkan menjadi lawan Indonesia karena keduanya berada dalam pot yang sama. Situasi seperti ini, fans Indonesia sangat khawatir terutama saat Indonesia berada dalam grup yang sama dengan Qatar. Wajar jika fans Indonesia khawatir karena selama ini Qatar sering mendapatkan keuntungan dari wasit. Tak hanya wasit, biasanya mereka juga mendapatkan privilege dari AFC, entah ditunjuk menjadi tuan rumah maupun privilege lainnya. Kini bisa saja keuntungan lain akan kembali didapatkan oleh Qatar dan tentunya keuntungan tersebut diberikan oleh AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. AFC ubah aturan round 4 dan untungkan timnas Qatar. Dikhawatirkan akhirnya terjadi, berdasarkan info terbaru AFC kembali mengubah aturan soal siapa yang nantinya bakal menjadi tuan rumah di babak round 4. Nantinya yang akan menjadi tuan rumah adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi. Jika melihat ranking saat ini maka yang akan menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi dan Qatar. Kabar ini sendiri sebelumnya sudah lama terdengar karena AFC akan menunjuk Arab dan Qatar sebagai tuan rumah. Bedanya dalam penunjukan tersebut AFC sudah mendapatkan alasannya adalah karena Arab Saudi dan Qatar menjadi tim terbaik dari segi ranking FIFA. Apa yang dilakukan oleh AFC itu akhirnya mendapatkan protes dari UEFA melalui postingan Instagram. Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab melakukan protes kepada AFC. Mereka menuntut keadilan dari AFC soal penunjukan tuan rumah. Uni Emirat Arab juga mengklaim jika mereka yang seharusnya menjadi tuan rumah karena dibandingkan dengan peserta lain. Uni Emirat Arab adalah tim dengan poin terbanyak di babak round 3 yang lalu. Qatar dan AFC diboikot 4 negara. Sebelum Uni Emirat Arab, timnas Irak juga melakukan hal serupa. Intinya mereka protes kepada AFC karena dianggap tidak netral dan cenderung menguntungkan beberapa tim saja untuk melawan Qatar. Bahkan Irak sampai mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Kini yang terbaru protes juga ditunjukkan oleh timnas Oman. Intinya mereka meminta transparansi dan keadilan dari AFC soal penunjukan tuan rumah di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian maka sudah ada 4 tim yang melakukan protes kepada AFC selain Uni Emirat Arab, Irak dan Oman.
Sebelumnya Indonesia juga melakukan hal yang sama. Bedanya Indonesia melawannya dengan mencoba menjadi tuan rumah, dan soal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku EXO dari PSSI. Yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat, bagaimana yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tetapi mungkin agak berbeda. Namanya kan kami ini melakukan bidding, itu kan sudah sebuah langkah berikutnya ya, kami juga akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu adalah langkah-langkah kami. Soal tahapannya, bagaimana kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, kata Sinulinga pada media. Alex Pastor, semua harus dilawan dengan kualitas tim. Soal polemik yang terjadi menjelang babak round 4, hal ini akhirnya mendapatkan respon dari Alex Pastor. Asisten pelatih timnas Indonesia itu memberikan sebuah tips agar Indonesia bisa lolos dari jeratan kecurangan AFC. Asisten asal Belanda itu mengambil contoh timnas Jepang. Salah satu alasan mengapa Jepang tidak mempan ketik mendapatkan kecurangan adalah karena mereka memiliki kualitas. Hal inilah yang harus dipunyai oleh timnas Indonesia, maka dari itu sebelum bermain di babak round 4, nanti Indonesia harus melakukan pembenahan dan evaluasi agar performa mereka semakin baik saat melawan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Untungnya Indonesia memiliki catatan bagus sebelum bermain di babak keempat nanti. Catatan yang dimaksud adalah soal rekor pertemuan melawan tim Timur Tengah. Sebelumnya di babak round 3, Indonesia sudah pernah melawan Arab Saudi dan Bahrain. Dalam 4 pertandingan yang dimainkan, Indonesia tak pernah mengalami kekalahan, dan hasilnya tim Garuda mampu meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hasil itulah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai model untuk bermain di babak round 4 mendatang. AFC resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC mengumumkan penunjukan tuan rumah melalui laman resminya pada Jumat, 13 Juni 2025. AFC mengkonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang, tulis AFC. 6 tim yang berasal dari posisi 3 dan 4 klasemen akhir putaran ketiga melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. 6 tim, Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan dibagi menjadi 2 grup yang berisi 3 tim, tulis AFC. 3 pertandingan akan digelar yang terpusatkan di tuan rumah, yakni Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Setiap tim juara klasemen akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, tulis AFC. Sementara itu, posisi 3 akan langsung tersingkir dan posisi 2 akan meneruskan perjuangan di babak putaran kelima. Pemenang dari pertandingan itu akan mewakili Asia untuk tampil di play-off melawan konfederasi lain untuk memperebutkan tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. FC pun turut mengumumkan drawing pembagian grup akan dilakukan pada 17 Juli 2025 mendatang.